keadaan sehat-sehat. Tetap semangat ya, walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lebih dahulu berdoa dalam hati. Kita bersaat teduh, memohon hadirat Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dimanapun kita melihat ibadah ini, boleh nama Tuhan dimuliakan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, lagu pertama pujian kita nyanyikan lagu Sai Upah Sangap Tong-Tong Arion. Masih ingat kan? Kita nyanyikan dan semangat ya. Sekalipun kita beribadah di rumah, tapi boleh dengan suara yang luar biasa. Sai Upah Sangap Tong-Tong Arion dengan gerakannya. Semangat! Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, karena Engkau telah memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus, untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani. Demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, menolong kami dan memahami firman-Mu, hingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menghafal ayat hafalan kita hari ini yang dibawakan oleh Kak Kristi Purba, masih ingat kan? Kita akan menyanyikan satu lagu, lagunya Sayang, Sayang, Disayang. Siapa yang disayang Tuhan? Saya, iya, Kak Masta juga, kami juga semua di sini. Kita nyanyikan dengan semangat ya, dengan gerakannya. Kita nyanyikan Sayang, Sayang, Disayang. Aku
dan selamat hari Minggu untuk kita semua adik-adik sekolah Minggu GKPS Sambu Baru. Apa kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Mari hari ini Kak Kristi akan memberikan ayat hafalan untuk kita semua. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari kita ulangi sekali lagi. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita juga akan buat gerakannya ya adik-adik. Mari lihat Kak Kristi. Dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita ulangi sekali lagi. Dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Selamat hari Minggu. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak dan abang kita, guru sekolah minggu. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, konsentrasi. Mari kita nyanyikan terlebih dahulu pujian ini. Buka Alkitab, lalu baca. Srek, srek, srek. Ingat kan gerakannya? Ayo kita nyanyikan, semangat. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik sekolah minggu, terkhusus kelas kecil ya. Kita hari ini sampai kepada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat hari ini yang masih Tuhan berikan kepada kami, yang masih kami rasakan Bapa, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang masih bisa kami rasakan pada hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami yang terbaik. Tuhan Yesus, tuntun anak-anak sekolah minggu kelas kecil agar mereka mau mendengarkan firman Tuhan dan mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang menyukai kehendak Tuhan.
Tuhan Yesus yang maha baik. Walaupun kami beribadah online, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kami. Dan nanti Bapa, kalau keadaan sudah membaik, kami akan berkumpul kembali, kami akan berjumpa kembali dan beribadah bersama-sama lagi dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Ya, firman Tuhan hari ini dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kak Denada baca dulu ya dari firman Tuhan, baru nanti kita cerita tentang firman Tuhan. Kak baca dulu dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dipikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Oke, sudah pada ada Alkitabnya kan? Atau lagi bersama mama papanya nih dengarkan firman Tuhan. Oke, jadi dari firman Tuhan ini adik-adik itu dituntut untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu mengutamakan pekerjaan yang Tuhan sukai. Adik-adik sayang nggak sama orang tuanya? Sayang nggak? Ya tentu kan adik-adik sayang sama orang tua. Orang tua adik-adik sayang nggak sama adik-adik? Sayang kan? Orang tua itu sayang sama adik-adik. Orang tuanya ngasih adik-adik sekolah, ngasih adik-adik makan, sayang kali sama adik-adik. Jadi begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sayang kali sama adik-adik. Mama papa suka nggak kalau adik-adik itu berbuat jahat? Enggak kan? Jadi mama papa tidak suka adik-adik itu melakukan hal-hal yang jahat. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak suka lihat adik-adik itu berbuat jahat. Tuhan Yesus mau melakukan hal-hal yang baik untuk adik-adik, mau memberikan hal-hal yang baik untuk adik-adik. Begitu juga adik-adik harus membuat hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan membuat Tuhan Yesus sedih. Jadi kadang ada punya satu cerita ada anak sekolah minggu namanya Gary. Jadi Gary ini tampan sekali, selalu ceria, semangat, dan anak yang baik ya kata orang tuanya. Tapi suatu waktu Gary melakukan hal yang tidak disukai Tuhan. Contohnya pada suatu hari Gary pulang sekolah, siap Gary pulang sekolah nih, Gary jalan bergegas ke rumah. Gary bilang, aku mau cepat-cepat ganti baju sekolah, aku mau bermain game, mau ngambil tabletku. Dan sampai dia di rumah, dia bergegas lari ke kamar, menukar bajunya semua, dan dia mengambil HP tabletnya. Gary itu suka sekali bermain game, apalagi game Mobile Legends. Terus Gary mengambil HP-nya, terus Gary main game sampai siang hari. Terus mamanya bilang gini, Gary, kamu makan nak, udah masakannya sudah siap, kamu makan. Iya ma, bentar lagi. Di sekolah minggu ada nggak yang melawan seperti itu? Pasti banyak nih. Jadi Tuhan hari ini buat adik-adik jangan melawan sama orang tuanya ya. Jadi ketika Gary bilang kayak gitu, males kata gitu.
Jadi siap itu Gary bilang, Gary takut dimarahin kan. Terus Gary datang, Gary makan. Siap Gary makan tergesa-gesa sambil mau cepat. Dengan masuknya dia mau main game lagi. Terus siap makan, dia lari lagi ke kamarnya, dia ambil tabletnya, terus dia main game. Padahal di situ dia seharusnya ngerjakan tugas, ngerjakan PR di sekolah sambil baca Alkitab, tapi dia nggak ngerjakan itu. Dia sibuk dengan gamenya, dia bermain game. Dan sampai larut malam. Tiba-tiba di malam hari, di jam 10 malam, mamanya masuk kamar lagi. Mamanya bilang, Gary, kamu udah mengerjakan tugas? Dia bohong. Sudah ma, kamu sudah membaca Alkitab? Sudah ma. Yaudah, ini sudah jam 10 malam, kamu tidur. Biar mama matikan lampu, kamu tidur ya, kata mamanya. Terus mamanya matikan lampunya. Terus dia bohong, walaupun lampunya mati, dia tetap bermain game. Padahal buku-bukunya untuk sekolah besok dia belum persiapkan. Terus dia tidur larut malam. Siap dia tidur larut malam, dia tertidur karena sudah lelah. Tiba-tiba dia bangun pagi-pagi. Rupanya dia udah telat. Dia belum menyiapkan buku-bukunya. Dia datang ke sekolah dengan tergesa-gesa dan tidak menyiapkan apa-apa. Ternyata sampai di sekolah dia dimarahin sama gurunya karena tidak menyiapkan PR. Tapi gurunya melapor sama orang tuanya bahwa dia nggak mengerjakan tugas-tugasnya, nggak mengerjakan PR-nya. Terus pada pulang dia sekolah, orang tuanya bilang, Gary sini duduk sama mama sama papa. Terus ketika mereka duduk bersama, mama papanya bilang, kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Dia diam aja, dia tetap merasa gak bersalah. Siap dia dimarahin, dia tetap main games. Besoknya orang tuanya itu mengantarkan dia ke sekolah minggu. Mereka pergi ke sekolah minggu. Terus di situ kakak-kakak sekolah minggu cerita tentang firman Tuhan. Jadi ceritanya itu tentang anak-anak yang berada di dalam kegelapan. Itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga dari cerita-cerita guru sekolah minggu, si Gary tadi berdoa mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Gary udah berdosa, Gary sudah melawan orang tua, Gary sudah menduakan hati Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu GKPS Sanggu Baru, itu adalah hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Coba adik-adik sebutkan apa yang tidak disukai Tuhan dari cerita itu. Pertama, ayo sebutkan. Ya, kakak sebutkan ya. Yang pertama, Gary melawan sama orang tua. Yang kedua, Gary berbohong sama orang tua. Yang ketiga, Gary juga berbohong sama gurunya. Ketika gurunya bertanya, apakah Gary tadi malam mengerjakan itu, Gary bilang Gary mengerjakan itu, tetapi tinggal apa segala macam. Jadi hal itu membuat Gary mendukakan hati Tuhan. Gary itu membuat Tuhan Yesus sedih. Kenapa? Dikarenakan Gary itu melawan kehendak mama papa, melawan orang tua, dan melawan Tuhan, seperti itu. Jadi adik-adik sekolah minggu, pada saat ini firman Tuhan kita harus meninggalkan segala hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, segala hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih. Apa yang membuat Tuhan Yesus sedih? Yang seperti tadi, anak-anak sekolah minggu saat ini harus rajin baca Alkitab. Harus ketika mamanya bilang, Kak, D ambil ini, anak-anak sekolah minggu harus bergegas mengambilnya. Anak-anak sekolah minggu juga harus bertugas, apa yang disuruh orang tua dikerjakan. Kalau disuruh dia nanti rajin-rajin cuci tangan, anak sekolah minggu juga harus rajin cuci tangan ya. Harus rajin, kalau mau keluar harus pakai masker juga, melihat keadaan kita saat ini. Jadi apa yang disuruh oleh orang tua, adik-adik sekolah minggu kerjakan dengan baik ya, biar tidak
menyedihkan hati Tuhan, biar Tuhan Yesus senang. Dan juga kita harus bertumbuh, kita harus sering-sering baca Alkitab. Siapa adik-adik sekolah minggu yang masih sering baca Alkitab? Ya, bagi yang sering dilanjutkan, bagi yang belum juga Kak Dena harapkan supaya adik-adik sering membaca Alkitab dan berdoa setiap hari ya. Ya, mungkin itu saja cerita kita pada hari ini. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah melakukan ibadah kita pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, ibadah online perdana yang kita lakukan boleh berjalan dengan lancar. Kita akan tutup ibadah kita akan sama-sama berdoa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, asetorang ganu, sengboy dala nonami, salakah natorsa. Dobhama soman nami torang age huja. Amen. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ateni nai bata Bapa, apa parsauran ni tondi na pasing ma, na makasomani hita haganupan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Selamat hari Minggu, stay healthy dan tetap semangat. Bye.